kuat kepada Israel atas perilakunya terhadap Palestina. Erdogan membuat pernyataan itu selama panggilan telepon dengan Putin pada hari Rabu, kata Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki, di tengah meningkatnya kekerasan di Yerusalem Timur dan jalur Gaza yang diduduki, seperti dikutip dari Al Jazeera pada hari Kamis. Pernyataan Turki pada hari Rabu mengatakan bahwa Erdogan menekankan perlunya komunitas internasional untuk memberi Israel pelajaran dan pencegahan yang kuat. Ia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera campur tangan dengan pesan yang sangat tegas dan jelas kepada Israel. Pernyataan itu mengatakan bahwa Erdogan menyarankan kepada Putin bahwa pasukan perlindungan internasional untuk melindungi Palestina harus dipertimbangkan. Erdogan akhir tahun yang lalu menyatakan keinginan untuk melihat hubungan antara Turki dan Israel membaik setelah bertahun-tahun perselisihan tentang pendudukan Tel Aviv di tepi barat dan perlakuannya terhadap Palestina. Turki yang pada tahun 1949 menjadi negara mayoritas muslim pertama yang mengakui Israel, pertama kali memutuskan hubungan dengan Israel pada tahun 2010. Itu terjadi setelah 10 aktivis Turki pro-Palestina dibunuh oleh pasukan komando Israel yang menaiki kapal milik Turki, Mavi Marmara, yang merupakan bagian dari armada yang mencoba mengirimkan bantuan dan mematahkan blokade maritim Israel selama setahun di jalur Gaza. Blokade Israel di jalur Gaza yang diduduki telah dilakukan sejak Juni tahun 2007 ketika Israel memberlakukan blokade darat, laut, dan udara di daerah tersebut. Mereka memulihkan hubungan pada tahun 2016. Akan tetapi hubungan memburuk lagi pada tahun 2018. Pada bulan Mei tahun itu, Ankara menarik utusannya karena serangan mematikan terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang terkepung, yang memprotes keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kerap terlibat perang kata-kata, tetapi kedua negara terus berdagang satu sama lain. Pada bulan Agustus tahun ini, Israel menuduh Turki memberikan paspor kepada belasan anggota Hamas di Istanbul, menggambarkan langkah tersebut sebagai langkah yang sangat tidak ramah yang akan dilakukan pemerintahannya dengan pejabat Turki. Hamas merebut jalur Gaza yang terkepung dari pasukan yang setia kepada Presiden Otoritas Palestina Muhammad Abbas pada tahun 2007 setelah memenangkan pemilihan legislatif pada tahun 2006. Sejak itu Israel telah mengintensifkan pengepungannya dan melancarkan 3 serangan militer yang berlarut-larut di jalur Gaza. Sementara itu, permusuhan berkobar setelah Hamas mengeluarkan ultimatum pada hari Senin menuntut agar Israel menarik mundur pasukan keamanannya dari kompleks Masjidil Aqsa di kota tua Yerusalem setelah tindakan keras terhadap warga Palestina. Senin menandai hari ketiga berturut-turut polisi Israel menggerebek situs tersuci ketiga umat Islam, menembakkan peluru baja berlapis karet, granat kejut, dan gas air mata ke arah jamaah Palestina di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Peningkatan tersebut dipicu oleh rencana Israel untuk secara paksa mengusir penduduk dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki untuk memberi jalan bagi pemukiman Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak serangan terbaru dimulai mencapai 56 orang, termasuk 14 anak-anak. Lebih dari 300 lainnya terluka, 6 orang Israel juga tewas. Dukungan dunia internasional terus berdatangan untuk Palestina, mengecam kejahatan dari Israel. Raja Salman pun kecam serangan Israel di Masjidil Aqsa. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan Israel di Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Menurut Saudi Press Agency, Raja Salman menyampaikan itu ketika berbincang di telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada hari Rabu. Raja Salman pun menyatakan dukungan kerajaannya kepada rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka yang sah. Ia menekankan akan berdiri bersama Palestina sampai mendapatkan hak-hak mereka.
Melansir dari Arab News, dalam pembicaraan tersebut kedua kepala negara itu juga membahas posisi masing-masing dalam perkembangan regional dan internasional terkini. Tak lupa keduanya saling menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ketegangan antara Israel dan Palestina terus berlanjut dengan serangan Israel di jalur Gaza. Dilansir dari Al Jazeera, serangan tersebut telah menewaskan sekitar 87 warga termasuk 18 anak-anak. Sementara itu, lebih dari 530 orang sejak serangan intensif Israel pada hari Senin malam yang lalu. Sementara itu, pihak Israel 7 orang telah meninggal. Militer Israel mengatakan telah menyerang Gaza lebih dari 600 kali sejak Senin malam, sementara Hamas telah menembakkan lebih dari 1.600 roket ke arah Israel, dengan sebagian besar dari mereka telah dicegat dan dihancurkan. Ketegangan semakin meningkat yang dipicu oleh pengusiran Israel atas warga Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang berbuntut bentrokan di Masjidil Aqsa serta penutupan akses ke rumah suci tiga agama tersebut. Meski banyak warga sipil jadi korban, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut akan terus menyerang Hamas, faksi Palestina yang memerintah di jalur Gaza. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus bertindak untuk merusak kemampuan militer Hamas dan organisasi teror lainnya yang beroperasi jalur Gaza. Keterangan Sekretariat Netanyahu ketika melaporkan isi percakapan telepon Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.